Kita bertemu kembali pada sesi 4, yaitu mata kuliah elektromagnetika. Pada sesi keempat ini kita akan membahas tentang gradien potensial listrik dan energi elektrostatika. Nah, pada potensial listrik kita akan membahas atau membagi bahasa menjadi dua bagian ya. Pertama, mencari potensial listrik dari medan listrik yang diketahui. Yang kedua, mencari gradien potensial. Oke. Nah, untuk pokok bahasan usaha dan energi dalam elektrostatika dibagi menjadi 3 subpokok bahasan ya. Pertama, kita akan membahas tentang usaha untuk memindahkan muatan. Yang kedua, energi potensial untuk muatan titik. Dan yang ketiga adalah energi pada muatan terdistribusi kontinu. Nah, untuk beda potensial sendiri, apa sih yang dimaksud dengan beda potensial? Beda potensial listrik dapat didefinisikan atau diartikan ya sebagai usaha yang diperlukan untuk membawa muatan sebesar satu kolom dari suatu titik ke titik yang lain. Pada bahasan kali ini tentang potensial listrik, kita akan mencari besar beda potensial listrik dari intensitas medan listrik atau kita sebut sebagai kuat medan listrik ya. Nah, untuk muatan yang terdistribusi pada garis misalkan dq lambda dot dl. Nah, yang kedua untuk muatan yang berdistribusi pada luasan dq sama dengan sigma dA. Dan yang ketiga untuk muatan yang terdistribusi pada ruang dq sama dengan rho d tau. Kita akan mencari beda potensial listrik pada muatan titik, kemudian pada muatan garis, dan pada muatan bidang. Nah, untuk membahas tentang usaha dan energi, kita definisikan terlebih dahulu apa itu usaha. Usaha atau work adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar F, di sini gaya kolom berarti ya, untuk memindahkan muatan Q dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, saya akan mengulang kembali atau mengingatkan ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang gaya kolom, medan listrik, dan potensial ya. Jadi ketiganya itu ada konstanta yang disebut dengan konstanta kolom. Besarnya berapa? Besarnya 8,98 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Atau kita bulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Jadi ini yang akan kita pelajari itu ada gaya kolom, ada kuat medan listrik, dan ada potensial listrik. Oke, itu bisa dipahami ya. Nah, sebagai basic atau dasarnya gitu kan, Anda harus bisa membedakan antara koordinat kartesian, tabung, dan bola. Nah, untuk kotak atau balok bagaimana? Itu masuk ke kartesian. Nanti saya akan membuat video tersendiri ya yang membahas tentang sumbu koordinat ini. Nah, mari kita lanjutkan pada sesi keempat ya, pada pokok bahasannya. Tadi adalah prolog dari saya sebagai pengantar kita mempelajari pada sesi keempat. Anda coba baca lagi bukunya ya, buku tentang engineering elektromagnetik ya, yang ditulis oleh William Hyatt. Coba buka pada halaman 75 sampai 105. Nah, mari kita pelajari tentang beda potensial dan energi ini pada sesi keempat ini. Oke. Nah, pada bahasan kali ini kita akan mencari beda potensial listrik yang disimbolkan dengan huruf V ya, dari intensitas medan listrik atau kuat medan listrik yang diketahui. Mengingat integral garis dari medan listrik tidak bergantung pada bentuk lintasan, maka dapat didefinisikan suatu besaran baru, yaitu V fungsi R didefinisikan itu minus integral
batas atas R, batas bawah sigma, kali E kali do L. Di mana V fungsi R itu merupakan potensial listrik pada suatu titik dengan vektor posisi R. Sedangkan sigma kecil itu adalah jarak titik acuan. Dan R itu merupakan jarak titik yang ditinjau potensialnya terhadap sumbu koordinat. Oke ya. Selanjutnya dalam menghitung potensial di suatu titik, acuan yang digunakan adalah titik yang jaraknya jauh tak berhingga. Jadi pada titik tersebut potensialnya sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Oke. Nah, melalui definisi ini, potensial listrik pada suatu titik dihitung dari medan listrik. Jadi kita akan mencari beda potensial itu dari kuat medan listrik. Dirumuskan dengan E fungsi R sama dengan 1/4 Pi epsilon 0. Ini merupakan konstanta ya, konstanta kolom. Dikali Q per R kuadrat. Jadi pada dasarnya kuat medan listrik itu, saya ingatkan kembali, K Q per R kuadrat. Oke, K-nya adalah konstanta kolom, Q-nya adalah muatan listrik, dan R-nya jarak antara kedua muatan. Dikuadratkan di sini ya. Oke, sebagai contoh kita tinjau kembali medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan titik Q yang berada pada titik asal R aksen sama dengan 0 atau titik pusat koordinat ya. Sebagai titik acuan tentunya. Nah, potensial listrik pada titik R itu berapa? Nah, sebesar V fungsi R sama dengan integral batas atas R batas bawah tak hingga ya. 1/V epsilon 0 kali Q per R kuadrat pada vektor R dot dl. Oke. Nah, dengan dl itu merupakan koordinat bola ya. Oke. Maka kita dapatkan VR sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q per R. Itu untuk beda potensial ya sebagai fungsi R. Jadi ini perbedaan beda potensial dengan kuat medan listrik secara perumusan. Bisa Anda lihat ya. Oke, kita lanjut. Terlihat bahwa potensial itu ditentukan oleh jarak antara muatan terhadap titik tinjauan. Oleh karenanya, jika muatan Q berada pada titik sembarang dengan posisi N aksen ya, di mana N aksen itu tidak sama dengan 0 ya. Maka pada titik R menjadi V fungsi R sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 kali Q per selisih ya, selisih R. Di sini selisih R adalah harga mutlak, berarti tidak ada nilai negatif. Oke. Jadi selisih R itu merupakan jarak dari muatan terhadap titik tinjauan. Dengan dq bergantung dari jenis distribusi muatannya, maka untuk muatan yang terdistribusi pada garis ya, untuk garis nih dq sama dengan lambda kali dl. Maka potensial listriknya menjadi seperti ini. V fungsi R sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral lambda kali dl per harga mutlak dari selisih jaraknya. Oke. Nah, untuk muatan yang terdistribusi pada luasan, maka dq-nya adalah sigma kecil dA ya. Atau kita cari beda potensialnya, V sebagai fungsi R itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral sigma kecil dA ya per harga mutlak selisih jarak. Nah, yang ketiga adalah untuk muatan yang terdistribusi pada ruang, maka dq sama dengan rho dot tau ya. Atau beda potensial sebagai fungsi R itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 integral rho dot d tau per harga mutlak selisih dari jarak. Nah, sebagai contoh perhatikan gambar di atas ini ya. Anda harus menentukan
potensial di sini. Berarti pada titik P yang berada pada jarak B ya, ini pada jarak B di atas bidang setengah lingkaran berjari R ya. Kemudian bermuatan listrik dengan berdistribusi seragam. Seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah beda potensial di titik V. Oke, maka dA sama dengan R dR d theta. Di mana selisih dari jaraknya ya itu sama dengan B kuadrat plus R kuadrat diakarkan. Oke. Atau akar kuadrat dari B kuadrat plus R kuadrat itu selisih jarak. Nah, maka beda potensial di titik P itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 diintegralkan sigma dA per selisih jarak di sini. Nah, kenapa sigma? Karena tadi di bahasan sebelumnya itu merupakan distribusi pada luasan. Maka hasil akhir dari beda potensial pada titik V itu sama dengan sigma per 4 epsilon 0 dikali akar dari B kuadrat plus R kuadrat dikurangi B. Oke ya, kita lanjut. Nah, hal ini berlaku sebaliknya atau dapat dilakukan sebaliknya, yaitu jika potensial listrik V diketahui, maka medan listrik juga dapat dihitung. Ya. Untuk penurunan persamaannya dapat dijabarkan pada uraian berikut ini ya. Oke, potensial titik B terhadap titik A adalah V fungsi RB minus P fungsi RA. Ini adalah selisih atau beda potensial. Rumusnya seperti ini. Ya. Jadi beda potensial kita peroleh sama dengan minus integral batas atas RB batas bawah RA ya, kuat medan listrik dot DL. Oke. Bahasan yang kedua tentang potensial listrik ini kita akan membahas tentang gradien potensial. Dari poin 1.1 tadi terus atau bahasan sebelumnya ya, kita telah menghitung potensial listrik ya, jika yang diketahui adalah intensitas medan listrik. Nah, proses sebaliknya tadi saya terangkan juga dapat dilakukan ya, yaitu kita dapat menghitung intensitas medan listrik atau disimbolkan dengan huruf E ya, jika potensial P-nya itu diketahui. Atau kita gunakan dengan menggunakan persamaan gradien potensial ya, seperti berikut. Jadi kuat medan listrik itu sama dengan minus gradien V ya, itu sama dengan del dot V ya, atau del dot beda potensial. Delnya adalah operator. Teorema dasar gradien untuk fungsi skalar V ya, di sini beda potensial itu menyatakan bahwa integral batas atas RB batas bawah RA itu del V dot DL itu sama dengan beda potensial atau VRB minus VRA. Jadi beda selisih potensial itu disebut dengan beda potensial. Oke. Nah, dengan demikian akan diperoleh hubungan yaitu integral batas atas RB batas bawah RA del V dot DL itu sama dengan minus integral batas atas RB batas bawah A kuat medan listrik dot DL ya, atau E dot DL. Maka sama dengan E sama dengan minus del V. Oke, bisa dipahami ya. Inilah rumus hubungan yang dicari antara kuat medan listrik dengan beda potensial. Nah, hubungan lain yang bisa diperoleh dari persamaan antara medan listrik dan potensial listrik adalah persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Oke. Untuk hukum Gauss bentuk diferensialnya adalah seperti berikut ya. Del dot E itu sama dengan rho per epsilon 0. Rho itu rapat muatan listrik, epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa ya.
Jadi del dot kuat medan listrik itu sebanding dengan rapat muatannya berbanding terbalik dengan permitivitas ruang hampa. Nah, kita lakukan substitusi persamaan untuk kuat medan listrik itu sama dengan minus del V, beda potensial ya. Maka del dot minus del V itu sama dengan rapat muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Atau del kuadrat P ya, itu sama dengan rapat muatan listrik itu per epsilon 0 atau rapat muatan listrik per permitivitas vakum. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan Poisson. Jadi del kuadrat P sama dengan rho per epsilon 0. Inilah yang disebut dengan persamaan Poisson. Nah, untuk daerah tanpa muatan bagaimana? Nah, karena tidak bermuatan, maka rapat muatannya atau rho-nya itu sama dengan 0. Maka persamaan Poisson berubah menjadi persamaan Laplace ya. Jadi del kuadrat V sama dengan 0 karena rho-nya itu 0. Oke ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan Laplace adalah persamaan Poisson ketika rapat muatannya 0. Oke ya, kita lanjut. Ini ada sebuah persoalan ya. Ini contoh lah. Kita akan menghitung potensial listrik ya, di dalam dan di luar kulit bola yang berjari-jari R yang membawa muatan berdistribusi seragam sigma kecil ya. Nah, jadi kita akan menghitung berapa potensial listrik ya pada bola ya di kulit dalam dan di kulit luar. Oke. Nah, dari hukum Gauss diperoleh bahwa medan listrik di luar kulit bola itu sama dengan E fungsi R atau kuat medan listrik sebagai fungsi R sama dengan Q per V epsilon 0. Ini adalah konstanta Coulomb ya. Dibagi per R kuadrat. Nah, pada vektor R kecil ya. Maka potensialnya V sebagai fungsi R itu sama dengan minus integral batas atas R batas bawah tak hingga itu konstanta Coulomb dibagi R kuadrat pada vektor R dot dr. Oke. Atau sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Jadi inilah persamaan untuk potensial pada titik R ya, atau potensial sebagai fungsi R pada bentuk bola. Potensial listrik di dalam bolanya itu berarti kalau di dalam bola maka medan listriknya adalah 0, sehingga potensial listriknya yaitu V sebagai fungsi R sama dengan minus integral batas atas R batas bawah E batas bawah tak hingga dikali E dot dr, di mana E adalah kuat medan listrik. Itu sama dengan potensial sebagai fungsi R itu sama dengan 1/4 pi epsilon Q per R. Itu untuk di dalam bola. Pokok bahasan yang kedua pada sesi keempat itu kita akan membahas tentang usaha dan energi dalam elektrostatika. Nah, usaha yaitu di sini usaha berarti usaha itu kerja ya yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik pada titik tertentu gitu ya. Ini sama dengan konsep usaha pada konsep mekanika ya atau konsep gerak ya, di mana work sama dengan gaya dikali perpindahan. Sedangkan di sini di konsep kelistrikan, listrik magnet ya, itu work ya itu sebanding dengan gaya dan perpindahannya. Cuma kalau di mekanika itu gaya yang dipakai ada gaya Newton ya, hukum Newton. Di sini gaya yang dipakai ada gaya Coulomb ya, dimana kita tahu bahwa gaya Coulomb itu
sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau gaya kolom itu sama dengan konstanta kolom dikali muatan 1 dan muatan 2 ya, terpisah pada jarak R ya. Jadi R jaraknya ini sebagai pembagi R kuadrat. Itu ya yang dipakai. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi konsep usaha itu analoginya dengan konsep mekanika itu sama. Cuma yang dipakai kalau di mekanikanya itu usahanya gaya hukum Newton ya, hukum Newton 2. Nah kalau di listrik itu gaya kolom. Maka persamaannya seperti ini. W sama dengan integral F atau gaya kolom dot dl. dl adalah perpindahan muatan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Jika kita hendak memindahkan muatan dalam suatu medan listrik, maka usaha ya atau kerja ya yang dilakukan yaitu melawan gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik di tempat itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan usaha dalam mekanika, pasti ada gaya gesekan gitu kan. Nah, di sini yang melawan gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik di tempat itu. Jadi ada gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik ini ya, yang melawan usaha ya dari dari listrik di sini ya. Ya, bisa dipahami. Nah, gambarnya seperti berikut ya. Oke. Ada muatan dari pusat ya. Nah, di mana di pusat koordinat ini ada muatan sebesar Q. Berapakah usaha di titik Q besar itu? Nah, arah gayanya seperti itu dan arah perpindahannya yang ditunjukkan dengan dl ya. Arah gayanya ditunjukkan dengan huruf F ya, force ya. Oke. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan titik dari jarak jauh tak hingga kepada posisi R yang gambar ini ya. Itu work sama dengan integral batas atas R batas bawah tak hingga itu minus F dot dl. Ya. Oke, di mana dl itu adalah merupakan perpindahan atau kita sebutnya dengan sebagai elemen perpindahan. Ini untuk koordinat bola, dl itu sama dengan dr vektor r ya plus r d theta vektor theta plus r sin theta d pi ya di sini ya. Psi atau pi, kita nyebutnya pi sebagai fungsi vektor pi. Nah, ini nanti akan saya bahas sendiri lagi ya tentang koordinat kartesian, koordinat bola dan koordinat tabung ya. Ada r d theta dv ya, itu untuk bola. Oke, kita lanjut. Sedangkan gaya itu merupakan gaya kolom ya. Jadi saya sudah sebutkan bahwa gaya adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan Q ya, akibat dari pengaruh medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q. Atau kita rumuskan F sama dengan Q kali Q besar ya per R kuadrat pada vektor R. Oke. Maka usahanya menjadi seperti berikut. Ya, work atau W sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 integral batas atas R batas bawah tak hingga Q kali Q besar per R kuadrat pada vektor R dot d R pada vektor R plus R d theta pada vektor theta plus R sin theta d pi pada vektor phi. Pada sumbu phi, maaf ya. Itu R topi, theta, phi topi itu adalah arah dari sumbu. Oke. Maka worknya atau usahanya kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 Q kecil kali Q besar per R. Oke ya. Jadi ini koordinat bola ya, menunjukkan koordinat bola. Oke, kita lanjut. Nah, usaha tersebut berubah menjadi energi potensial yang tersimpan pada muatan Q ya, disimbolkan dengan Q besar ya, yang berada pada jarak R terhadap muatan Q kecil. Jadi energi potensial ini yang kemudian
disebut dengan energi elektrostatika. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, bahasan yang kedua tentang energi, kita lanjutkan tentang energi potensial untuk muatan titik atau energi potensial pada muatan titik. Hubungan antara energi potensial dengan potensial itu diperoleh dengan menuliskan kembali bahwa potensial di titik R yang ditimbulkan oleh muatan Q kecil misalkan ya, itu V atau potensial sebagai fungsi R sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R ya. Ingat ya, bahwa 1 per 4 pi epsilon 0 itu adalah konstanta Coulomb ya. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat gitu. Oke. Maka energi potensial muatan Q pada titik R itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi work sama dengan 1 per 4 pi Q besar kali Q kecil per R kuadrat itu sama dengan Q beda potensial sebagai fungsi R. Jadi work sama dengan Q atau muatan listrik ya dikali beda potensial atau potensialnya pada sebagai fungsi R. Oke. Nah, kemudian jika terdapat n muatan titik, misalkan Q1, Q2, Q3 sampai Q tak terhingga atau di sini Qn gitu atau jumlah n. Nah, masing-masing dengan posisi R1, R2, R3 dan posisi pada titik n. Maka bagaimana cara mengungkapannya atau mencari energi potensialnya? Nah, di sini energi potensial yang dimiliki oleh sistem N muatan tersebut itu sama dengan work atau usaha ya, work total atau usaha total yang diperlukan untuk membawa muatan-muatan tersebut satu persatu dari posisi jauh tak berhingga, oke, ini ya pada gambar posisi jauh tak berhingga ke posisi R1, R2, R3, R4 bahkan sampai Rn ya. R sejumlah N. Nah, usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q1 ke titik R1 itu adalah work ya. W1 ya. Jadi W1-nya itu sama dengan Q1 kali potensial sebagai fungsi R1. Nah, dengan potensial sebagai fungsi R1 itu artinya potensial listrik di titik R1. Oke? Oleh karena belum ada muatan yang lain dalam sistem koordinat, maka VR1 itu sama dengan 0. Maka work-nya atau usahanya itu sama dengan 0 pada titik 1 ya. Kemudian, usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q2 ke titik R2 ya. Itu kita simbolkan usahanya adalah work 2. Ya. Maka W2 atau 2 itu sama dengan Q muatan 2 dikali potensial pada titik R2. Oke ya. Nah, di sini VR2 itu tadi adalah potensial listrik di titik R2 ya. Oleh karena telah ada muatan Q1 dalam sistem koordinat. Nah, untuk R1 ya ini. Maka potensial listrik di titik R2 yang ditimbulkan oleh muatan Q1 ya, 3 ya. Itu pi sebagai fungsi R2 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 ya, dikali Q1 per harga mutlak selisih dari jarak ya, antara R1 dan R2. Maka W2-nya kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Nah, hasil akhirnya ya, work-nya itu sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 Q1 kali Q2 per selisih jarak R1 dan R2. Oke. Nah, sedangkan untuk usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q2 ke titik R3 ya, work-nya itu seperti ini ya. W3 sama dengan Q3 V sebagai fungsi R3 atau pi sebagai fungsi titik ya,
titik R3. Nah, dengan V, R3 adalah potensial listrik di titik R3. Nah, sehingga pada sistem koordinat telah ada muatan Q1 dan Q2, sehingga potensial listrik di titik R3 ditimbulkan itu oleh muatan Q1 dan Q2. Oke. Maka plug listriknya, ya, psinya R3 itu 1 sama dengan per 4pi epsilon 0 Q1 per harga mutlak atau selisih di sini ya, R1 R3 plus 1 per 4pi epsilon 0 Q2 selisih jarak atau harga mutlak, ini selisihnya R2 dan R3. Maka work, ya, usaha pada R3 di R3 itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q1 Q3 per harga mutlak selisih dari R1 R3 plus Q2 kali Q3 per harga mutlak selisih dari R2 dan R3. Oke ya. Maka usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q4 ke titik 4 adalah W4 ya. Ini untuk usaha di R4 ya. W4 sama dengan Q4 dikali V pada titik R4 gitu kan ya. Nah, di sini R4 itu merupakan potensial listrik di titik R4. Kini telah ada muatan untuk mencari W4 nih ya. Ada muatan Q1, Q2 dan Q3 ya. Sehingga potensial listrik di titik R4 ditimbulkan oleh muatan Q1, Q2 dan Q3. Nah, besarnya V sebagai fungsi titik R4 itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kali Q1 per harga mutlak selisih dari R1 dan R4 plus 1 per 4pi epsilon 0 kali Q2 dibagi selisih ya, harga mutlak selisih dari R2 dan R4 plus 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q3 per harga mutlak selisih dari R3 dan R4. Maka work atau usaha di titik R4 ya, titik 4 adalah usaha keempat. Itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali ya Q1 Q4 per harga mutlak selisih dari R1 dan R4 plus Q2 dan Q4 Q2 kali 4 per harga mutlak selisih dari R2 dan R4 plus Q3 kali Q4 per harga mutlak selisih dari R3 dan R4. Nah, jadi berapakah usaha pada muatan ke N gitu kan, atau titik ke N itu kita dapat kita rumuskan dari penjabaran work 1, work 2, work 3 sampai work 4 ya. Maka dapat disimpulkan kerja atau usaha pada titik N itu sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Q1 kali Qn pada titik N ya, atau pada muatan ke N dibagi harga mutlak dari selisih R1 dan Rn ya, plus Q2 kali Qn per harga mutlak dari selisih R2 dan Rn plus Q3 kali Qn per harga mutlak selisih dari R3 dan Rn ya, sampai penjumlahan pada Qn minus 1 dikali Qn per harga mutlak dari Rn minus 1 dan Rn. Oke. Nah, berapa usaha total untuk memindahkan N muatan? Itu merupakan penjumlahan dari usaha ya. Work 1, work 2, work 3, work 4 sampai work pada titik N. Itu dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi usaha total adalah penjumlahan dari sejumlah usaha pada sejumlah titik. Itu intinya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau ada suku dalam
Jadi usaha total itu dapat dirumuskan menjadi work sama dengan setengah sigma atau penjumlahannya sejumlah titik n ya, itu ketika L-nya sama dengan 1 berarti QL VRL. Nah, ini merupakan usaha total yang diperlukan untuk menyusun n muatan titik secara bersama-sama ya. Jadi usaha total ini mempresentasikan besarnya energi potensial yang tersimpan dalam susunan muatan tersebut. Oke, bahasan yang terakhir tentang energi yaitu energi pada muatan terdistribusi kontinu. Oke, pada distribusi muatan volume dengan rapat muatan ya, rapat muatan rho itu simbolkan. Maka energi potensial, nah di sini simbolkan work ya, usaha kerja. Nah, untuk energi potensial ini akan berubah menjadi work sama dengan setengah integral rho V do tau. Nah, ungkapan energi ini dapat juga dinyatakan dalam medan listrik. Kita simbolkan medan listrik adalah E ya, yaitu dengan memanfaatkan persamaan pada hukum Gauss. Di mana hukum Gauss itu del dot E itu rho per epsilon 0. Ya, di mana rho adalah rapat muatan listrik ya per epsilon 0. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Maka rho sama dengan epsilon 0 dikali del dot E. Oke, maka kalau kita substitusikan antara hukum Gauss ya, dengan energi potensial, work sama dengan setengah integral rho V do tau ya, akan diperoleh work sama dengan setengah integral epsilon 0 dikali del dot E ya, dikali V ya, beda potensial atau potensial dikali D tau. Jadi salah satu sifat perkalian operator del adalah del dot E V ya, E medan kuat medan listrik, V-nya adalah potensial, itu sama dengan del dot E kali V ya, plus E dot del V. Oke. Nah, kita substitusikan del dot P itu sama dengan minus E, maka akan diperoleh del dot E kali V itu sama dengan del dot atau kali perkalian titik ya, EV ya, plus E kuadrat, atau del dot EV sama dengan del dot E dikali V minus E kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan del dot V sama dengan minus E di atas ya, yang tadi kita bahas, kepada persamaan work atau usaha. Maka hasilnya work sama dengan epsilon 0 per 2 integral volume del dot EV d tau ya, plus epsilon 0 per 2 integral volume E pangkat 2 d tau. Nah, kita ingatkan kembali, ini saya ingatkan kembali tentang teorema divergensi, bahwa integral volume del dot V kali d tau itu sama dengan integral tertutup dari luasan F dot dA. Maka kita peroleh epsilon 0 per 2 integral volume del dot F d tau itu sama dengan epsilon 0 per 2 integral tertutup luasan F dot dA. Oke. Maka persamaan di atas itu dapat dituliskan kembali menjadi hasil akhirnya work atau usaha ya, sama dengan epsilon 0 per 2 pada semua permukaan ya, integral pada semua permukaan E kuadrat D tau. Jadi persamaan di atas, nah ini W epsilon 0 per 2 integral of space ini dikali E kuadrat D tau ya, integral E kuadrat D tau gitu.
Ini ungkapan dari energi potensial, ya, work ya, dalam medan listrik, di mana pengintegralannya dilakukan pada seluruh ruang ya. Oke, pada pertemuan 4 atau sesi 4 nih, mata kuliah elektromagnetika yang membahas tentang potensial listrik dan energi ya, atau usaha ya, pada muatan listrik telah selesai dibahas ya. Silahkan, saya mengingatkan kembali, silahkan Anda baca buku karangan Pak William Hyatt ya, dengan judul Engineering Elektromagnetik yang telah saya bagikan. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, kalau ada yang belum dipahami, silahkan Anda bertanya. Bisa melalui WA gitu. Oke, untuk pertemuan 4 ini saya cukupkan. Kita bertemu kembali pada sesi kelima untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.